Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 KKN Universitas Trilogi dengan saya sebagai Ketua Kelompok Laura Aulia dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Sakina Zara dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Maya Anastasia Sonia Wangania dari Prodi PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Rizky Friskasari dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Faith Yusuf Maulana Siregar dari Program Studi Agro Ekoteknologi 2018. Perkenalkan, nama saya Kevin Johansen dari Prodi Desain Komunikasi Visual 2018. Mulyharja merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Di desa Mulyharja ini terdapat banyak tempat wisata yang menarik hati para wisatawan dari berbagai daerah. Ada salah satu tempat wisata yang bernama Agro Wisata Organik Mulyharja atau disebut Kampung Tematik Mulyharja yang menawarkan pemandangan sawah berlatar belakang pegunungan. Terdapat tempat kulineran dengan kisaran harga yang cukup terjangkau untuk sebuah tempat wisata, serta ada beberapa spot foto untuk bersuah foto. Pada masa pandemi seperti ini, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tetap dilaksanakan di sana. Maka dari itu, pengunjung diharapkan mengikuti sesuai prokes yang ada, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jadi wisata untuk kampung tematik ini awal mula berdirinya itu pada tahun 2015. Pada saat itu kita diarahkan untuk tidak hanya mengangkat dari sisi pertaniannya saja, tapi diangkat dari sisi pariwisata juga. Kemudian di tahun tersebut kita buat satu pariwisata yang namanya itu edukasi. Wisata edukasi pertanian untuk anak-anak sekolah pada saat itu. Kemudian dari seiring berjalannya waktu, pemerintah kota mengadakan satu lomba yang bertemakan lomba rancang bangun kampung tematik. Nah, kemudian kita ikut lomba tersebut dengan mengangkat tema Agro Wisata Organik. Jadi yang kita angkat ini dari skala pariwisatanya yaitu pariwisata pertanian. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 kita juara pertama pada saat itu lomba rancang bangun tematik. Kemudian dikhususkan tuh diskusi hingga akhirnya terbentuklah seperti sekarang ini. Jadi untuk di Agro Wisata Organik ini selain dari wisata edukasinya, kita coba tawarkan kepada masyarakat luas, yaitu yang pertama ada wisata trekking. Jadi kita tawarkan kepada masyarakat umum itu dan juga wisatawan itu untuk wisata trekking, wisata alam trekking. Kemudian selain dari trekking juga ada wisata sepeda. Jadi kita guide-in sepedanya untuk trek-trek yang ada yang untuk profesional, ada yang untuk pemula. Oh, yang eco bike itu ya, Kak? Ya, jadi orang itu belum lengkap kalau misalnya kesini bersepeda, belum berfoto di eco bike-nya. Oh, iya. Kita berharap dari pariwisata ini kita bisa menembus skala nasional dan juga syukur-syukur dalam beberapa waktu ke depan ini bisa menembus, bisa jadi skala prioritas yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah gitu. Kita berharap ke arah situ. Mungkin masih memerlukan beberapa proses gitu ya. Karena mungkin untuk saat ini wisata ini sudah ramai memang, tapi masih dalam cakupan skala menengah lah ya, masih belum ini. Kita berharap bisa dapat mencapai skala nasional dulu deh. Dikarenakan ini adalah Agro Wisata Organik yang berbasis kemasyarakatan, tentunya sangat banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar. Karena kenapa? Karena dari hasil yang didapatkan dari pariwisata ini
dari 100% itu kita bagi-bagi untuk kemasyarakatan juga, kemudian para petaninya, kemudian kelompok taninya, kemudian para UKM-nya kita coba angkat semua. Jadi pendapatan dari pariwisata ini bukan semata-mata untuk diri pribadi, tapi memang untuk membangkitkan perekonomian di masyarakat, seperti itu. Untuk jumlah pegawai tetap ada, alhamdulillah kita sekarang punya pegawai tetap itu 17 pegawai tetap untuk operasional ini. Ya, kalau untuk pertanian gini-gini ya Kang? Untuk pertaniannya memang kita bekerja sama dengan para petani. Jadi petani itu selain mendapatkan hasil bumi yang mereka tanam, hasil pertanian yang dia olah, itu para petani juga mendapatkan hasil dari manfaat adanya pariwisata ini. Untuk hasil pertaniannya itu 100% milik petani. Alhamdulillah kalau misalkan bisa disebut membantu. Karena kenapa? Karena pariwisata ini, khususnya agrowisata organik itu sudah menjadi salah satu PAD Kota Bogor. Jadi dari setiap hasil yang kita dapatkan per bulan itu kita store pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga meningkatkan PAD di Kota Bogor dan tentunya mendongkrak perekonomian di Kelurahan Mulyahari. Tinggal di kota jadi lihat pemandangan jadi Balik ke alam ya, Bu ya. Kira-kira Ibu udah berapa kali Bu di sini? 4 kali atau ada yang Udah. Kalau Ibu mungkin ada yang baru. banyak padinya, terus sampai udah panen, sampai ya pokoknya dari ini pohonnya udah masih gundul, terus yang baru banyak bunga, ya, padinya udah siap aja nih. Murah meriah, intinya di sini murah meriah. Iya. Makan sama ngopi ya di buka. Ibu ada kritik dan saran nggak buat tempat ini supaya lebih maju lagi? Kritiknya, iya. Perlu di ini lagi ya. Variasi lagi ya. Oh, lebih banyak ya Bu ya pilihannya. Kalau ininya ya lumayan. Terjangkau sih, kalau harga terjangkau. Iya. Iya deh. Makasih ya Bu. Terima kasih banyak ya Ibu.